Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan sesi ketiga ini akan dijelaskan bagaimana implementasi CSS dalam bentuk embedded. Seperti yang telah dijelaskan pada sesi pertama materi CSS, untuk implementasi CSS dalam bentuk embedded itu ditempatkan di antara tag head dan ditutup dengan tag head. Katakan sekarang kita mau menambahkan tag embedded, berarti dibuatkan perintah style, kemudian type-nya text CSS, kemudian kita tutup. Artinya kalau kita lihat di sini, perintahnya diawali dengan style, ditutup lagi dengan style. Nah, disinilah atau di antara perintah style itu baru kita tambahkan perintah-perintah CSS. Ingat, kalau diawali dengan tanda garis miring kemudian asterisk atau bintang, berarti dianggap komentar. Jadi tidak akan dieksekusi. Nah, sekarang kita coba dengan teks yang sama. Kita hapus semua pengaturannya. Sehingga pada bagian yang ketiga terlihat tidak ada pengaturan apapun kecuali bold saja. Nah, sekarang kita coba implementasi CSS dengan embedded. Apa yang terjadi untuk semua paragraf tersebut? Sekarang kita coba perintah P. Artinya perintah P dia akan melakukan pengaturan untuk tag-tag P HTML. Jadi semua tag P HTML akan diatur. Katakan sekarang kita mau mengatur masalah warna. Color misalnya kita buat di sini warna hijau. Sekarang kita perbarui halamannya. Terlihat seluruh paragraf itu akan terpengaruh. Jadi paragraf yang kedua, yang pertama, yang kedua, dan ketiga akan terpengaruh. Kenapa ada yang masih berwarna biru? Ingat urutan konsep implementasi. Pada yang bagian masih tetap berwarna biru, ada perintah CSS inline. Artinya secara posisi atau hierarki, dia paling atas. Ketika dia paling atas, berarti akan diabaikan perintah-perintah berikutnya. Jadi, kalau misalnya ada perintah yang sama, kemudian hierarkinya lebih tinggi, akan dipakai hierarki yang lebih tinggi. Sehingga kalau kita lihat di sini, pada P paragraf yang bagian yang kedua, blok yang kedua, itu tidak berubah, tetap berwarna biru. Nah, bagaimana dengan yang pertama? Pertama ini dia tetap akan menggunakan berwarna biru karena ada perintah tag CSS dalam bentuk HTML. Tapi perintah ini sudah tidak digunakan, makanya perintah ini sudah ditinggalkan. Yang akan kita pelajari atau implementasikan untuk selanjutnya adalah perintah-perintah yang dua ini saja, yang dalam implementasi CSS. Jadi kita lihat sekarang perintah P akan mengatur semua warnanya dengan berwarna hijau. Karena di sana diminta atau dibuatkan perintah untuk berwarna hijau. Nah, kalau misalnya kita pengen mengatur yang lain, kita juga bisa buat di sini misalnya katakanlah P, kemudian katakan misalnya kita buat color di sini. Kita lihat jadi nah, pada bagian yang kedua, pada bold yang kedua, dia akan berwarna kuning. Kenapa? Karena tidak ada pengaturan di sini, tidak ada pengaturan CSS. Sementara pada yang bagian yang merah di atas, dia ada inline. Jadi ada CSS inline sehingga dia tidak terpengaruh dengan pengaturan karena pengaturan yang kita berikan adalah embedded, berarti hierarkinya berada di bawah inline. Jadi inline, embedded, eksternal, kemudian nanti import. Nah, kita implementasi seperti ini. Jadi implementasi embedded memindahkan perintah CSS ke atas di antara tag style. Jadi dipindahkan ke dalam tag style. Jadi ini adalah perintah untuk embedded.
Cukup untuk perintah embedded. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.